Halo, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari perangkat lunak lembar sebar atau Microsoft Excel. Sebelum mulai materi ini, harus dipahami dulu bahwa materi kita kali ini akan banyak praktek dan latihannya. Jadi silahkan teman-teman siapkan dulu device-nya biar bisa langsung praktek mengikuti langkah-langkahnya. Untuk submateri pertama, kita akan mengenal formula sederhana pada aplikasi Excel. Oke, teman-teman silahkan dibuka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Formula sederhana ini merupakan tools dasar yang masih dalam kategori sederhana dalam penggunaan Excel. Bagi yang sudah pernah menggunakan Excel, tentunya sudah sangat familiar dengan tools ini. Yang pertama, kita akan mengenal fungsi aritmatika dasar dalam Excel. Tanda plus yang ada di keyboard fungsinya untuk penjumlahan data numerik. Selanjutnya, ada tanda minus yang fungsinya untuk penghitungan pengurangan data numerik. Nah, kalau tanda bintang, ini fungsinya untuk penghitungan perkalian data numerik. Kemudian, ada tanda garis miring. Ini fungsinya untuk pembagian data numerik. Mirip-mirip dengan pelajaran matematika dasar ya, tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tools yang ada di toolbar aplikasi Excel. Ada fungsi sum yang berfungsi untuk menjumlahkan data numerik pada sel atau range. Setelah fungsi sum, ada fungsi average yang fungsinya untuk menampilkan rata-rata data numerik dari satu range. Nah, setelah itu ada fungsi max yang gunanya untuk menampilkan data numerik terbesar dari satu range. Setelah max, ada min yang berfungsi untuk menampilkan data numerik terkecil dari satu range. Sampai di sini, teman-teman tentunya sudah merasa ternyata Excel ini sangat membantu untuk olah data kan? Nah, lanjut ya, kita akan lebih mengulik fungsi-fungsi yang ada di Excel. Setelah kita mengerti fungsi aritmatika dasar di aplikasi Excel, kita akan lanjut masuk ke submateri berikutnya, yaitu menambahkan fungsi matematika. Silahkan teman-teman buka dulu aplikasi Excel-nya. Pertama, kita akan mencoba fungsi sum. Penggunaan fungsi sum atau penjumlahan, contohnya seperti ini. Misalnya, kita memiliki data nilai siswa di kolom A, mulai dari A3 sampai A8 untuk menghitung total nilai dari seluruh siswa. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, kurung buka, kolom A3, titik 2, kolom A8, kurung tutup. Dengan rumus ini, Excel akan menjumlahkan semua nilai yang terdapat dalam rentang A3 hingga A8. Jika nilai-nilai tersebut dijumlahkan, maka hasil dari rumus ini adalah 262. Masih cukup sederhana ya. Nah, sekarang kita akan mencoba penggunaan fungsi ABS atau absolut, yang fungsinya untuk mengubah bilangan negatif ke positif maupun sebaliknya. Oke, kita langsung coba saja ya. Misalkan kita memiliki nilai minus 50 dan kita ingin mengetahui nilai absolutnya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan ABS kurung buka, kolom A3 kurung tutup. Jika A3 berisi minus 50, maka hasil dari rumus ini adalah 50. Dengan kata lain, fungsi ABS menghapus tanda negatif dan menghasilkan angka positif. Selanjutnya, ada fungsi INT, yang gunanya untuk membulatkan angka ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Misalkan ada nilai siswa yang bertuliskan 16,7 dan jika kita ingin membulatkan angka ini ke bawah menjadi bilangan bulat, kita menggunakan rumus sama dengan INT kurung buka kolom A6 kurung tutup. Jika A6 berisi angka 16,7, maka hasil dari rumus ini adalah 16. Fungsi IN atau INT selalu membulatkan ke bawah meskipun angka desimal lebih besar dari 0,5. Nah, yang berikutnya adalah fungsi round, yang gunanya untuk membulatkan angka sebanyak desimal yang diinginkan. Ikuti contoh berikut ini ya. Misalkan nilai siswa adalah 13,55568 dan kita ingin membulatkan nilai tersebut menjadi dua angka di belakang koma.
Rumusnya adalah sama dengan round kurung buka kolom A11,2 kurung tutup. Jika A11 berisi angka 13,55568, maka hasilnya akan menjadi 13,56. Dibulatkan ke dua angka desimal terdekat. Fungsi round bisa membulatkan angka ke atas atau ke bawah tergantung pada angka di posisi yang dibulatkan. Kalau tadi kita sudah menambahkan fungsi matematika, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan fungsi statistik pada aplikasi Excel. Fungsi statistik pertama yang akan kita tambahkan adalah fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari range cell. Contohnya seperti ini. Silahkan langsung dipraktekkan ya. Misalkan, jika data nilai siswa terletak pada rentang sel dari A3 sampai A8, kita bisa mengetikkan rumus berikut di sel kosong. Sama dengan max, kurung buka, kolom A3, titik 2, kolom A8, kurung tutup. Excel akan mengembalikan nilai terbesar di antara semua nilai dalam rentang A3 sampai A8, yaitu dengan hasil nilai tertinggi 67. Fungsi statistik selanjutnya adalah fungsi min, yang fungsinya untuk mencari nilai minimum data dari satu range. Seperti ini langkahnya, silahkan diikuti ya. Untuk mencari nilai terendah dari data siswa pada rentang A3 hingga A8, kita cukup mengetikkan rumus berikut. Sama dengan min, kurung buka, kolom A3, titik 2, kolom A8, kurung tutup. Dan Excel akan menampilkan nilai terendah dari rentang data tersebut, yaitu 25. Kemudian ada fungsi average yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari range cell. Berikut ini langkah-langkahnya. Jika kita ingin mengetahui rata-rata nilai siswa dari rentang data A3 sampai A8, kita cukup mengetikkan rumus sama dengan average, kurung buka, kolom A3, titik 2, kolom A8, kurung tutup. Excel akan menghitung rata-rata dari semua nilai yang ada pada rentang A3 hingga A8 dan menampilkan hasilnya sebesar 43,667. Setelah fungsi average, kita akan mencoba fungsi count yang digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range cell. Untuk menghitung jumlah nilai yang terdapat dalam rentang A3 sampai A8, ketikkan rumus sama dengan count kurung buka, kolom A2, titik 2, kolom A10, kurung tutup. Excel akan menghitung berapa banyak sel yang berisi angka dalam rentang A3 hingga A8, yaitu sebanyak 6 data. Nah, sampai di sini ya materi kita. Kita akan jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!